Basarnas segera serahkan jenazah Florencia Lolita ke keluarga. Korban kedua teridentifikasi Florencia Lolita Wibisono. Florencia Lolita Wibisono berusia 33 tahun, merupakan korban kedua yang ditemukan di lereng Gunung Bulu Saraung. Jenazah Florencia masih berada di posko antemortem Bidokes Polda Sulawesi Selatan, Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Kapolda Sulsel Irjen Pol Juhandani Raharjopuro sedang menyiapkan proses penyerahan jenazah kepada keluarga korban. Pihaknya masih menghubungi keluarga Florencia Lolita Wibisono. Saat ini terhadap satu korban tindakan lebih lanjut kami masih berkoordinasi dengan pihak keluarga terkait akan penyerahan lebih lanjut, jelas Kapolda Sulsel Irjen Pol Juhandani Raharjopuro dalam konferensi pers di Bidokes Polda Sulsel pada Rabu, 21 Januari 2026, pukul 11.30 WIB. Irjen Pol Juhandani menyebut korban akan diserahkan Basarnas ke keluarga. Penyerahan korban leading sektor dari Basarnas. Sudah disimpulkan korban teridentifikasi Florencia Lolita Wibisono, sambungnya. Kepala Pusat Identifikasi, Kapusinden, Bareskrim Polri Brigjen Pol Masyudi menjelaskan proses identifikasi. Kedatangan jenazah berjenis kelamin perempuan ini disebutnya masih bagus, sehingga papilari sidik jari masih bisa terbaca. Papilari Ridges merujuk garis-garis menonjol pada jari. Sehingga kami langsung ambil sidik jari dengan peralatan yang kami miliki bisa membaca identitas bersangkutan, kata Brigjen Pol Masyudi dalam konferensi pers di Bidokes Polda Sulsel pada Rabu, 21 Januari 2026, pukul 11.30 WIB. Dijelaskan, pembuktian dilanjutkan dengan mengambil sampel pembanding sidik jari jempol tangan kiri korban dibandingkan dengan data miliki tim. Tetapi untuk buktikan secara sains kami melakukan pembandingan yaitu mengambil sidik jari jempol tangan kiri dan pembandingan dengan data pembanding. Sebagaimana disampaikan, misalnya sidik jari pada postmortem dan sidik jari pembanding, kata Brigjen Pol Masyud. Kami bisa meyakini secara keilmuan yang bersangkutan Florencia Lolita Wibisono. Kami yakin seyakin-yakinnya secara keilmuan yang bersangkutan, lanjutnya. Florencia Lolita Wibisono beralamat OAK Tower A Unit 216 Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kondisi Florencia pramugari pesawat jatuh, ditemukan pakai seragam tersangkut di pohon. Pramugari pesawat ATR 42500 yang jatuh di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan akhirnya ditemukan. Sayangnya Florencia Lolita Wibisono ditemukan dalam kondisi mengenaskan tersangkut di pohon tepi jurang. Florencia ditemukan oleh tim relawan dan SAR pada Senin, 19 Januari 2026, 2 hari setelah pesawat nahas tersebut mengalami kecelakaan pada Sabtu, 17 Januari 2026. Jenazah pramugari berusia 32 tahun itu ditemukan di kedalaman sekitar 500 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung. Saipul, anggota tim Arai Sulsel, menjadi orang pertama yang menemukan korban kedua dari kecelakaan pesawat ATR 42500 yang jatuh pada Sabtu, 17 Januari 2025. Tubuh korban tampak tersangkut di seladahan pohon pada lereng curam dan sebuah nametak yang masih melekat di pakaiannya. Proses pencarian dilakukan dalam kondisi yang sangat menantang, karena kabut pekat, hujan, jalur licin, serta jarak pandang yang terbatas. Saipul bergerak menyusuri area sekitar puing pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport, IAT. Sekitar pukul 14 WIB, ia menemukan kejanggalan di lokasi yang berjarak kurang lebih 100 meter dari titik kepala pesawat. Korban kedua ditemukan sekitar jam 2 siang, posisinya sekitar 100 meter sebelum titik kepala pesawat, ujar Saipul, dikutip dari Kompas.com, Selasa, 20 Januari 2025. Kecurigaan Saipul muncul saat melihat sejumlah pohon patah dan bebatuan yang berserakan. Kondisi tersebut mengisyaratkan adanya benda berat yang jatuh dari atas lereng. Ia pun memperluas area pencarian ke sisi kanan jalur, dan firasatnya terbukti benar ketika menemukan jasad korban di jurang pegunungan Bulu Sarang. Saya menduga ada korban, lalu menyisir lereng sebelah, dan disitulah saya menemukannya, jelas Saipul. Dari kejauhan, jasad korban terlihat dalam posisi tengkurap dan tersangkut di pohon. Saipul memilih tidak langsung mendekat dan menunggu kedatangan personel SAR lainnya. Setelah bersama tim Basarnas dan relawan mendekati lokasi, mereka memastikan korban berjenis kelamin perempuan. Nametag yang masih terpasang dengan jelas menjadi petunjuk awal identitas korban. Nametagnya masih utuh dan bisa terbaca, ungkap Saipul, dan ia mengingat nama yang tertulis adalah Florencia, meski belum dapat memastikan identitas secara resmi. Saipul menuturkan,
Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan akibat jatuh dari ketinggian. Tubuhnya tertahan pohon di lereng terjal dengan posisi tengkurap, dan kaki kanan mengalami patah. Saat ditemukan, korban masih mengenakan seragam hitam ATR 42500, celana jeans, serta sepatu kets hitam. Proses evakuasi yang sulit. Untuk sementara, tubuh korban ditutup menggunakan plastik sambil menunggu kantong jenazah. Setelah itu, jasad korban dimasukkan ke kantong mayat dan ditarik menuju jalur utama. Evakuasi dilakukan dengan sistem tali menuju puncak sebelum dibawa turun melalui jalur pendakian. Kondisi medan yang berat serta kabut tebal membuat helikopter tidak dapat digunakan. Jenazah kemudian diamankan dengan digantung di pohon sambil menunggu proses evakuasi lanjutan pada hari berikutnya. Sebelumnya, pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport dilaporkan hilang kontak saat hendak mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, pada Sabtu siang, 17 Januari 2026. Pesawat tersebut membawa 10 orang, terdiri dari 7 kru dan 3 penumpang yang merupakan pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP. Hingga saat ini, 2 jenazah telah berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian dan tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan evakuasi terhadap korban lainnya. Postingan terakhir Florencia pramugari korban pesawat jatuh bak pertanda. Postingan terakhir Florencia Lolita Wibisono sebelum kecelakaan pesawat ATR 42500 kini menjadi sorotan. Sebelum pesawat milik Indonesia Air Transport itu jatuh, Florencia Lolita Wibisono atau yang akrab disapa Oleh itu sempat memposting video di akun TikTok-nya. Pada video itu Olen melambaikan tangannya ke arah kamera. Bahkan pada video lain, Olen seolah mendeskripsikan kepergiannya, yakni, jatuh dari langit. Kini jasad Olen telah ditemukan, yakni tersangkut di sela-sela pohon lereng Gunung Bulu Saraung sekitar pukul 14 WITA. Detik-detik penemuan jasad Florencia Lolita. Saipul Malik dari tim Arai Sulses adalah sosok pertama yang menemukan jasad Florencia. Saipul Malik menemukan tubuh korban ketika menyisir lereng gunung di bawah cuaca kabut tebal dan hujan. Ia bertaruh nyawa lantaran jalur licin akibat hujan. Sekitar pukul 14 WITA, Saipul Malik menemukan tanda-tanda tak biasa di posisinya. Sekitar 100 meter dari titik kepala pesawat, Saipul melihat pohon-pohon yang patah dan batu-batu pecah, seperti habis kejatuhan sesuatu. Punya feeling yang kuat, Saipul bergerak perlahan mendekat ke titik tersebut. Ia memperlebar penyisirannya ke sisi kanan. Firasatnya pun terjawab di jurang pegunungan Bulu Sarang. Saya identifikasi kemungkinan ada mayat, saya agak nyisir ke lereng sebelah, ada di situ saya dapat korban, jelasnya. Korban ditemukan dalam kondisi terbujur, tersangkat di sela pohon. Saipul awalnya belum berani langsung mendekat. Ia menanti terlebih dahulu personil SAR yang lain. Saat didekati bersama yang lain, ia melihat dengan jelas nametak masih terpasang di pakaian korban. Begitu abang dan teman-teman Basarnas dan yang lainnya datang, kita dekati, fix perempuan dan masih ada nametak, jelas dia. Saipul mengatakan kalau nametak itu masih jelas terlihat dan tidak tergores sehingga membuat namanya kabur. Ada, nametaknya masih ada namanya, ucapnya.